diteori oleh tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan John D. Watson. Nah, mereka berpendapat bahwa berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Sementara proses mental internal seperti pikiran dan perasaan dianggap tidak relevan. Kunci pembelajaran dalam teori ini adalah konsep pengkondisian, di mana perilaku muncul sebagai respon terhadap stimulus tertentu. Sebagai contoh melalui pengulangan dan pemberian hadiah atau reward gitu kan. Contohnya itu seperti pengulangan atau pemberian konsekuensi seperti reinforcement untuk meningkatkan suatu perilaku atau hukuman atau punishment untuk menguranginya. Individu atau siswa itu dapat belajar untuk mengasosiasikan suatu stimulus dengan respon tertentu. Dalam konteks pendidikan, penerapan teori ini terwujud dalam metode seperti drill and practice. Terus ada sistem reward juga dan pembelajaran terprogram untuk mewujudkan membentuk kebiasaan belajar yang diinginkan melalui stimulus respon yang konsisten. Jadi untuk tugas kalian minggu depan ya guys ya, kalian bisa nih buat presentasi dari teori-teori para tokoh tentang behavioristik ini. Oke guys, ditunggu untuk tugas minggu depannya. Wah, oke, pada pertemuan kita pada hari ini presentasikan ya? Iya. Jadi siapkan ya materi-materi terbaik kalian, dimulai dari pengertiannya, setelah itu penerapannya, contoh dan juga kelebihan dan kekurangannya. Oke, dipersilakan untuk yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Di sini Albert Bandura menyatakan bahwa orang belajar melalui pengamatan, imitasi, dan pemodelan perilaku orang lain. Teori ini sering disebut sebagai jembatan antara teori pembelajaran tradisional dan pendekatan kognitif. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran observasional, di mana individu memperoleh pengetahuan keterampilan, sikap, dan keyakinan dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensinya. Oke, selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya tentang proses pembelajaran menurut Albert Bandura. Oke, selanjutnya ada proses pembelajaran menurut Bandura. Nah, jadi Bandura itu memberi 3 tahap, yaitu ada perhatian atau attention, ada pengingatan, retention, dan terakhir ada reproduction. Yang pertama ada perhatian atau attention. Nah, jadi istilahnya kayak seseorang bisa mempelajari dari model yang diamati. Mereka harus memperhatikan model tersebut. Yang kedua ada pengingatan, ada retention. Itu adalah kayak setelah dia memperhatikan, dia harus mengingat perilaku yang dia lihat tadi. Dan ada reproduksi atau reproduction, itu selanjutnya seseorang harus mampu memproduksi atau meniru perilaku yang telah ia amati. Dan ada contoh sederhananya kayak seorang anak menonton orang dewasa sedang mencuci tangan dengan benar. Nah, jadi dia harus memperhatikan caranya, mengingat langkahnya, kemudian mencoba melakukan sendirinya. Dan terakhir merasa senang ketika mendapat pujian dari orang-orang sekitar. Oke, sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjut oleh Aini, yaitu menjelaskan tentang contoh penerapannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapannya. Yang pertama ada di lingkungan sekolah, terus ada juga di lingkungan rumah, dan ada juga di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya untuk yang di lingkungan sekolah itu ada misalnya kayak guru menunjukkan teladan datang tepat waktu, kemudian murid menirunya dengan datang lebih awal di kelas. Terus yang kedua yaitu ada di lingkungan rumah. Contohnya anak kecil sering melihat kakaknya membaca buku sebelum tidur, kemudian tanpa disuruh adiknya juga melakukan perilaku seperti kakaknya, yaitu kayak membaca buku tadi sebelum tidur. Terus ada di lingkungan masyarakat, yaitu contohnya warga desa melihat ketua RT aktif ikut kerja bakti karena meniru warga lain juga turut serta dalam membantu membersihkan lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh rekan saya, yaitu
penerapannya dari teori behavioristik. Di sini kita menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan. Saya kelebihannya. Aku kekurangan. Jadi teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan materi dari Alfred Bandura. Pertama, ada mudah diterapkan di berbagai kondisi. Kedua, ada mendorong pembentukan karakter positif. Ketiga, ada cocok untuk semua tingkatan usia dan kemampuan. Terakhir, ada menguatkan pembelajaran melalui penguatan sosial. Yang pertama, materi dapat diajarkan melalui contoh langsung, tidak tergantung pada pengetahuan teoritis yang tinggi. Kedua,